kita udah punya aset Bitcoin senilai 0,00012857 Bitcoin. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara berinvestasi aset kripto di aplikasi Indodax ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut ya bagaimana cara berinvestasinya, di sini saya mau kasih info terlebih dahulu ya. Kenapa di sini kita pilihnya itu adalah aplikasi Indodax ya? Jawabannya simpel ya guys ya, karena memang Indodax ini adalah salah satu exchanger kripto ataupun tempat jual beli kripto yang udah legal Bapepti. Nah, kita bisa langsung cek aja ya di website resmi Bapepti-nya, yaitu bapepti.go.id. Nah, untuk Indodax itu ya, itu dinaungi oleh PT Indodax Nasional Indonesia ya. Kemudian ini merupakan nomor Bapepti mereka, di mana mereka itu udah terdaftar di Bapepti sejak tahun 2020 ya, tanggal izinnya 2020. Kemudian untuk websitenya ini ya, lalu untuk alamatnya itu Millennium Centennial Center lantai 2 ya guys ya. Jadi artinya ya, kalau kita bertransaksi di Indodax ini ya, maka semua transaksi kita itu udah diawasi oleh negara ya, dan juga udah ada pajaknya ya. Kenapa ini penting? Karena kalau teman-teman ingat ya, sekitar setahun yang lalu ataupun beberapa bulan yang lalu, saya lupa tanggal pastinya kapan, pernah terjadi scam ya teman-teman, scam yang cukup besar ya, di mana FTX ya, salah satu exchanger kripto terbesar di dunia itu scam ya. Dan kondisinya ya, ketika scam itu banyak teman-teman kita yang kehilangan uangnya ya, karena menaruh asetnya itu di platform trading FTX seperti itu. Nah, kabar baiknya kalau teman-teman menaruh aset-aset kripto kalian di Indodax ini ya, dan misalnya hal paling buruk terjadi ya, katakanlah kita bilang Indodax itu scam ya, maka kita bisa menuntut hak-hak kita ya, ataupun menuntut kembali dana-dana kita ke pengadilan ya, ataupun ke pihak-pihak yang berwenang ya. Jadi di sini bisa dibilang untuk keamanan akun kita ya, jauh lebih aman kita menaruh aset kripto kita itu di platform-platform exchanger lokal seperti Indodax ya, toko kripto, kemudian Pintu dan sebagainya yang memang udah jelas dinaungi oleh Bapepti ya. Tapi kalau mau yang lebih aman lagi, tentu kita harus taruhnya itu di wallet kita sendiri ya. Misalnya di Cloud Wallet ya, misalnya kayak di wallet SafeFile kita, Trezor, Ledger ya, dan sebagainya. Nah, itu sedikit informasi tambahan ya guys ya, kenapa di video kali ini saya membahas bagaimana cara investasi kripto di aplikasi Indodax. Oke, itu dia sedikit intro ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke pembahasan utamanya ya, bagaimana cara mulai investasi kripto di Indodax ini. Nah, step pertama ya, kalian tentunya harus punya akun di aplikasi Indodax ini terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang belum punya akunnya, kalian bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Di situ juga udah saya cantumkan video bagaimana cara daftar akun di Indodax-nya ya. Jadi step pertama ini silahkan teman-teman buka akun Indodax terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman udah daftar akun di Indodax ya, dan kalian udah punya akun kalian ya, langkah selanjutnya adalah kalian harus deposit terlebih dahulu di aplikasi Indodax ini. Baru teman-teman bisa membeli aset-aset kripto yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana cara depositnya? Cara depositnya kalian tinggal klik aja menu wallet ya yang ada di aplikasi ini. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Jadi di sini kalian tinggal klik aja menu store ya. Kemudian kalian diarahkan ke halaman ini. Nah, kalian di sini tinggal pilih aja ya, kira-kira kalian itu mau deposit menggunakan apa ya. Di sini itu ada berbagai macam fitur, bisa deposit melalui Bank Permata, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA juga bisa, GoPay bisa juga, QRIS juga bisa ya guys ya. Ada OVO, Alfamart, Indomart ya. Jadi untuk menu depositnya itu cukup variatif, dan untuk lebih detailnya ya, video bagaimana cara deposit di aplikasi Indodax ini kalian juga bisa lihat di channel YouTube saya ya, karena di video-video sebelumnya saya udah pernah bahas bagaimana cara deposit di aplikasi Indodax ini. Nah, oke ya, itu merupakan cara kedua ya teman-teman untuk mulai berinvestasi di Indodax. Nah, selanjutnya ya, ketika teman-teman udah deposit di Indodax, maka nanti saldo yang udah kalian depositkannya itu akan masuk ke saldo rupiah kalian yang di sini. Nah, kalian bisa lihat ya, saldo saya itu ada 281.580 rupiah. Nah,
Kalau tadinya itu teman-teman deposit 3 juta rupiah, maka di sini nanti tulisannya 3 juta rupiah ya. Kalau kalian deposit 5, berarti nanti di sini tulisannya 5 juta rupiah. Nah, setelah teman-teman udah punya rupiah seperti ini, barulah teman-teman bisa membeli koin ataupun berinvestasi di koin yang kalian inginkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya kalian tinggal klik aja menu market ya. Nah, maka di bagian menu market ini kalian bisa memfilter kira-kira koin apa yang kalian ingin invest ya. Di sini itu bisa dikategorikan berdasarkan marketnya ya. Misalnya kita pilih yang IDR market. Nah, kalau kita pilih yang IDR market ini artinya kita bisa membeli koin-koin yang ada di sini itu langsung dengan Indonesia rupiah yang barusan kita depositkan tadi ya. Paham ya teman-teman? Jadi di sini untuk koin-koin yang memang bisa kita beli dengan IDR-nya itu cukup banyak ya di Indodax ya guys ya. Berbeda jauh dengan toko kripto. Kalau toko kripto seingat saya itu cuman beberapa koin aja ya, nggak selengkap di Indodax ini. Jadi kalau di Indodax ini kalian bisa scroll ke bawah ya, ada banyak sekali koin yang bisa teman-teman beli langsung dengan Indonesia rupiah yang barusan kalian depositkan. Nah, selain Indonesia rupiah juga di sini di sampingnya ada menu USDT market ya. Nah, kalau kita klik, maka di sini kita bisa membeli koin-koin yang hanya kita bisa beli dengan koin USDT. Nah, maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gini guys ya. Jadi kan tadi kan kita udah deposit Indonesia rupiah nih, IDR. Nah, jadi untuk membeli koin-koin yang ada di sini ya. Nah, kita harus memiliki USDT terlebih dahulu. Artinya kita harus membeli USDT ya menggunakan aset IDR kita, lalu dengan USDT yang kita punya barulah kita bisa membeli koin-koin ini. Nah, kemudian di sampingnya juga ada stable coin ya. Ini merupakan koin-koin yang stable ya, yang harganya itu sesuai dengan mata uang ya guys ya. Misalnya kayak USDT ya. Ini USDT ini sesuai dengan harga dolar ya. Kemudian USDC, nah ini bedanya pengembangnya aja ya. Kalau USDT ini Tether, kalau USDC ini lupa saya guys ya. Intinya stable coin ini itu adalah koin-koin yang memang pergerakan naik turun harganya itu tidak terlalu masif kayak koin-koin lainnya ya guys ya. Kemudian di samping-sampingnya kalian juga bisa melihat koin-koin kripto yang ada di Indodax ini berdasarkan naratifnya ya. Misalnya kayak DeFi ya. Ini merupakan koin-koin yang ada di naratif DeFi coin ya. Kemudian NFT ataupun gaming, ini koin-koinnya. Untuk Metaverse, ini koin-koinnya ya. Untuk layer 1 dan layer 2, ini koin-koinnya. Untuk innovation ini ya. Untuk koin-koin baru juga ada ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin invest di koin-koin baru yang baru listing di Indodax ini ya, kalian bisa pilih yang koin-koin baru ini ya guys ya. Nah, muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya koin yang mau saya invest ya ataupun yang mau saya beli itu nggak ada di sini. Nah, itu gimana? Nah, simple ya teman-teman. Kalau misalnya koin yang kalian ingin beli itu tidak ada di sini, itu artinya koinnya belum listing di Indodax. Ya, artinya kalian harus beli di exchanger lain ya, ataupun kalian harus beli di DEX ya, ataupun kalian harus beli di tempat yang lain ya. Jadi kalau memang kalian nggak punya koinnya di sini ya, tentu kalian harus beli di tempat lain. Nah, selanjutnya katakanlah kita anggap aja di sini kita punya koinnya ya. Kita anggap aja di sini sebagai contoh ya guys ya, kalian itu pengen berinvestasi di Bitcoin lah ya, aset kripto yang paling umum yang bisa digunakan untuk investasi ya. Kita di sini tinggal cari aja Bitcoin. Nah, ini ya yang paling atas ini ada BTC IDR. Nah, kita tinggal klik aja BTC/IDR ini ya. Nah, setelah udah diarahkan ke halaman ini ya, kalian tinggal klik aja beli ya. Kemudian kalian diarahkan ke halaman ini. Nah, pastikan di bagian beli ataupun jual ini kalian pilihnya yang beli ya. Lalu di bawahnya ini kan ada menu limit order. Nah, ini kalian ubah terlebih dahulu menjadi market order. Selanjutnya kalian tinggal cantumkan berapa yang ingin kalian beli ya. Di sini kan kalian bisa lihat saldo saya kan Rp281.580. Nah, pada video kali ini saya akan coba berinvestasi di Bitcoin ini sebesar 140.000 ya. Jadi di sini saya akan coba beli Bitcoin 140.000. Nah, udah saya ketik ya. Selanjutnya kita tinggal klik beli BTC. Nah, oke, maka pembelian berhasil ya guys ya. Nah, setelah udah muncul pembelian berhasil kayak tadi ya, kita bisa lihat aset Bitcoin yang udah kita beli di menu wallet ini ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, di barisan ketiga ini udah ada aset Bitcoin yang barusan kita beli ya guys ya. Kita udah punya aset Bitcoin senilai 0,00012857 Bitcoin. Dan saldo rupiah kita yang tadinya itu 280.000 sekarang udah sisa menjadi 141.000 ya. Karena kan memang 140.000-nya udah kita gunakan untuk membeli Bitcoin yang tadi ya guys ya. Nah,
Setelah teman-teman udah berhasil membeli aset Bitcoin seperti ini, langkah selanjutnya adalah kalian hanya perlu menghold ya, ataupun menahan aset Bitcoin kalian di aplikasi Indodax ini. Ya katakanlah nanti seminggu ataupun 2 minggu ke depan ataupun sebulan ke depan ya 2 bulan ke depan, tiba-tiba harga Bitcoinnya itu naik ya 15% ataupun 20%. Nah, ketika harganya naik ya, lalu kalian menjual aset Bitcoin kalian ya, maka selisih dari harga jual dan juga harga beli kalian itulah keuntungan kalian ya guys ya. Ataupun kalau misalnya teman-teman yakin Bitcoin ini itu kedepannya bakal menjadi $100.000 ya per satu Bitcoinnya, ya berarti kalian tinggal invest aja ya, kalian tinggal taruh aja aset Bitcoin kalian di sini. Nanti begitu harga Bitcoinnya mencapai $100.000 ya per satu Bitcoinnya, barulah kalian jual Bitcoin kalian. Nah, itulah yang dimaksud dengan berinvestasi kripto di aplikasi Indodax ya guys ya. Jadi yang namanya invest itu bukan kayak trading ya. Trading kan biasanya kita beli sekarang terus nanti beberapa hari ya ataupun beberapa minggu kemudian kita jual. Nah, tapi kalau misalnya invest ya, kebanyakan orang invest itu biasanya rata-rata ada yang invest minimal 3 bulan ya, ada yang invest 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Sesuai dengan strategi kalian masing-masing aja ya, berapa lama kalian ingin menghold aset Bitcoin ini. Nah, setelahnya ya, katakanlah kalian udah ya invest Bitcoin ini setahun ataupun 2 tahun ke depan, kemudian kalian udah mendapatkan keuntungan dari aset Bitcoin kalian ini dan kalian ingin menjadikan aset Bitcoin kalian ini menjadi uang rupiah kembali. Nah, itu bagaimana caranya, Bang? Caranya simple ya, guys ya. Kalian hanya perlu menjual kembali aset Bitcoin yang udah kalian beli ini, ya. Cara jualnya bagaimana? Cara jualnya kalian tinggal klik menu trade ya. Kemudian ini pastikan kalian pilih BTC IDR ya. Kemudian untuk menjualnya kalian klik yang jual ya. Seperti ini. Kemudian kalian tinggal tentukan berapa Bitcoin yang mau kalian jual ya. Misalnya di sini kalian pengen jual 50%-nya ya ataupun 100% lah kita bilang ya. Kita mau jual semua Bitcoin kita. Nah, kalau udah kita tinggal klik jual BTC. Nah, maka penjualan berhasil ya. Kemudian kita tinggal klik menu wallet. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk aset Bitcoin kita itu udah hilang. Udah nggak ada sama sekali aset Bitcoin yang kita punya. Dan sekarang saldonya itu kembali ke akun ataupun ke mata uang Indonesia rupiah kita. Ya, jadi begitu kita udah hold lama dan aset Bitcoin kita udah berkembang, lalu kita jual ya, dan uangnya itu masuk ke akun rupiah kita ini ya. Dan selanjutnya, kalau udah masuk ke rupiah kita ini, barulah kita bisa mencairkan uangnya ini ke akun rekening bank kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tinggal klik menu tarik. Nah, selanjutnya kalian tinggal tambahkan metode penarikan kalian ya. Bisa kalian tambahkan melalui bank kalian ya, ataupun bisa melalui e-wallet kalian dan sebagainya. Kemudian kalian tinggal tentukan berapa total penarikan yang ingin kalian tarik ke akun wallet kalian ataupun ke rekening bank kalian ya. Dan untuk video bagaimana cara withdraw di Indodax ini juga udah pernah saya buatkan videonya. Kalian tinggal cari aja videonya di channel YouTube saya ya. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video bagaimana cara investasi aset kripto di aplikasi Indodax ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.